Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama dimulai dari Al-Quran. Definisi Al-Quran sendiri, pandangan para ulama berbeda. Menurut Ali As-Sobuni, Al-Quran ialah mukjizat abadi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan sebagai hujjah di setiap zaman. Jadi definisi Al-Quran menurut Ali As-Sobuni itu adalah sebuah mukjizat untuk Nabi Muhammad dan juga untuk memperkuat kenabian dan kerasulannya, dan sebagai hujjah untuk membantah orang-orang yang ingin mengingkari Al-Quran. Sementara menurut Mustafa Said, Al-Quran sendiri ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab secara mutawatir dan yang membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, definisi ini bisa dibilang yang cukup tepat karena Al-Quran sendiri itu berasal dari Allah, diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad dalam berbahasa Arab, yang diturunkannya secara mutawatir, secara terus-menerus dan berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus, dan yang membacanya dinilai sebagai ibadah, sebagaimana hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat, walam akul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Lalu apa saja isi-isi dalam Al-Quran? Isi-isi dalam Al-Quran itu tidak lepas dari 7 kalau nggak salah ini. Yang pertama itu tentang akidah, yakni terkait keimanan dan keyakinan orang-orang Muslim, dan juga untuk memperkuat keimanan mereka. Jadi isi dari Al-Quran sendiri itu untuk memperkuat keimanan, menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah serta mengesahkan Allah. Yang kedua itu adalah ibadah yang merupakan aktivitas keagamaan, sebagaimana di Al-Quran sendiri sering terdapat perintah sholat, zakat, sedekah, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan akhlak manusia. Ada juga tentang hukum-hukum antara halal dan haram. Lalu ada janji dan ancaman, diantaranya yaitu balasan kepada orang-orang yang berbuat baik yaitu surga, dan balasan buat orang-orang yang berbuat jahat itu neraka. Lalu ada kisah-kisah yang terjadi di masa lalu dan masa depan, seperti kisah-kisah nabi-nabi terdahulu maupun kisah-kisah yang akan datang, seperti hari kiamat, adanya surga dan neraka, dan yaumul hisab. Kita lanjut. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sendiri itu yang pertama sebagai mukjizat Nabi, sebagaimana penjelasan Ali As-Sobuni, bahwa Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang kafir pun ditantang untuk membuat satu surat saja yang mirip seperti Al-Quran, dan ternyata orang-orang kafir tidak dapat membuat surat-surat yang seperti Al-Quran. Lalu yang kedua itu sebagai dasar sumber hukum agama Islam. Sudah pasti orang-orang Muslim apabila ingin menyelesaikan masalah, mengambil sumber hukumnya yang paling dasar itu adalah dari Al-Quran. Lalu ada pedoman hidup atau petunjuk hidup manusia, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, syahrul ramadan allazi unzila fihil qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu sebagai ibadah yang dinilai sebagai pahala, yang hadis yang tadi sudah saya bacakan, bahwasanya setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran itu mengandung 10 kebaikan. Bahkan Nabi sendiri tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Lalu yang terakhir itu fungsi Al-Quran itu sebagai syafaat di akhirat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Quran nanti akan menjadi syafaat bagi para pembacanya dan juga para keluarga Al-Quran. Meskipun hadis tersebut sanadnya tidak sahih, tetapi sebagai fadhilul amal itu diperbolehkan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu definisi hadis. Hadis sendiri menurut bahasa itu dapat diartikan menjadi 3. Yang pertama itu jadid, yaitu sesuatu yang baru. Maksudnya adalah
Hadis itu baru muncul setelah Al-Quran dibukukan, lalu kitab-kitab hadis baru dibukukan. Jadi Al-Quran terlebih dahulu baru hadis. Makanya disebut hadis itu dalam bahasa itu sesuatu yang baru, karena baru ada setelah Al-Quran. Lalu yang kedua itu qorib, sesuatu yang dekat. Itu definisi yang hampir sama seperti jadid tadi, karena hadis itu dekat dengan Al-Quran dan hadis itu saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga itu khobar, yaitu suatu berita. Tapi menurut istilah para ahli hadis dan ahli fikih berbeda pendapat. Menurut para ahli hadis, hadis sendiri itu yaitu segala perkataan, perbuatan, ketetapan serta keadaan Nabi Muhammad, baik dari akhlaknya, dari kehidupannya, semua itu dipandang sebagai hadis. Tapi bagi para ulama fikih, hadis itu segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi yang mengandung hukum syariat. Jadi yang membedakan itu, kalau para ahli hadis itu berpendapat bahwa bahkan akhlak Nabi itu termasuk hadis, tapi bagi para ulama fikih itu akhlak Nabi tidak termasuk bagian dari hadis, karena menurut ulama fikih bagian-bagian dari hadis itu yang bisa dijadikan hukum syariat. Lalu apa saja fungsi-fungsi hadis? Menurut Imam Syafi'i, fungsi-fungsi hadis itu ada 5. Yang pertama, bayan takkid, yaitu sebagai memperkuat dalil-dalil yang sudah ada di Al-Quran, diperkuat lagi di dalam hadis. Yang kedua itu sebagai bayan tafsil. Bayan tafsil itu perincian ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal, masih umum, global, dirincikan. Seperti perintah sholat wa yuqimunas sholah, di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk sholat, tapi caranya itu adanya dalam hadis. Nah, itu yang dinamakan bayan tafsil. Lalu yang ketiga itu bayan takhsis, yaitu mengkhususkan sesuatu yang sudah ada dalam Al-Quran. Seperti ayat hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian itu bangkai. Tetapi dalam hadis dikhususkan ada beberapa bangkai yang halal hukumnya, yaitu 2 bangkai, bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Lalu ada bayan ta'yin. Bayan ta'yin sendiri itu adalah menentukan nama yang dimaksud dari 2-3 perkara yang mungkin dimaksudkan. Seperti ayat-ayat yang masih mujmal, wa anfiqu mimma razaqnahum. Nah, itu diklasifikasikan apakah menginfakkan rezeki-rezeki itu sebagai zakat atau sebagai sedekah saja. Nah, itu dijelaskan dalam hadis. Atau fungsi yang terakhir itu bayan isyarah atau kias. Jadi hukum-hukum yang sudah ada di Al-Quran dikiaskan, disamakan di hadis. Sebenarnya fungsi yang kelima ini hampir sama seperti fungsi yang pertama, yaitu bayan takkid. Lalu kita masuk ke dalam macam-macam hadis. Hadis itu dilihat dari segi sanadnya, itu nanti terbagi menjadi 3 macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, maupun hadis doif. Hadis sahih sendiri yaitu hadis yang para perawinya, sanad-sanadnya itu para perawinya itu memiliki sifat yang kuat hafalannya, dobit, dapat dipercaya, dan juga jauh dari kata maksiat. Nah, para perawi yang memiliki sifat-sifat seperti yang tadi disebutkan, itu nanti hadisnya derajatnya itu menjadi derajat yang paling tinggi, yaitu hadis sahih. Di bawah hadis sahih itu ada hadis hasan. Yang membedakan antara hadis hasan dan hadis doif, hadis hasan dan hadis sahih itu, hadis hasan itu hafalannya dibawa daripada hadis sahih, atau kedobitannya itu dibawa dari kedobitan orang-orang yang meriwayatkan hadis sahih. Yang paling rendah itu nanti ada hadis doif. Hadis doif itu hadis yang lemah. Maksud yang lemah itu para perawinya itu mempunyai hafalan-hafalan yang lemah dan juga tidak dapat dipercaya. Mereka suka berdusta atau pernah berdusta. Nah, itu yang menjadikan nanti sebuah hadis itu menjadi doif. Lalu bagaimana cara kita mengambil hukum Islam dari hadis? Para ulama sepakat jika hadis itu hadis sahih, maka disepakati menjadi landasan hukum bagi umat Islam. Untuk hadis hasan sendiri itu masih banyak perdebatan, terutama kaum ingkar sunnah itu kebanyakan dari mereka itu hanya mengambil hadis-hadis yang sahih, tetapi tidak mau mengambil hadis hasan apalagi hadis doif. Tetapi hadis hasan bisa dijadikan juga sebagai sumber landasan hukum jika tidak ditemukan dalil dari hadis-hadis yang sahih itu. Lalu yang ketiga itu hadis doif. Apakah hadis doif bisa dijadikan landasan hukum?
para ulama sepakat hadis doif tidak bisa dijadikan landasan hukum, tetapi bisa dijadikan sebagai fadhailul amal, menjelaskan keutamaan-keutamaan amal itu diperbolehkan menggunakan hadis doif. Akan tetapi nanti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan hadis doif boleh menjadi landasan hukum dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama, kelemahan hadis itu tidak seberapa, maka hadis yang hanya diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta tidak dipakai. Yang kedua itu petunjuk hadis itu ditunjuki oleh sesuatu dasar yang dipegangi, dengan arti bahwa memeganginya tidak berlawanan dengan sesuatu dasar hukum yang sudah dibenarkan. Jadi hadis doif itu bisa dijadikan landasan hukum menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai pengecualian, itu kalau jika hadis doif itu tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang sudah ada, terutama dari dalil-dalil Al-Quran. Terus syarat yang ketiga kita boleh menggunakan hadis doif sebagai landasan hukum itu tidak diyakini ketika memeganginya bahwa hadis itu benar dari Nabi, hanya dipergunakan sebagai ganti memegangi pendapat yang tidak berdasarkan nas sama sekali, atau tidak ditemukannya landasan hukum dari hadis sahih dan juga hadis hasan, maka hadis doif boleh diperbolehkan. Jika para pendakwa ingin menggunakan hadis doif sebagai landasan hukum, maka harus memahami 3 hal yang itu. Kesimpulannya menjelaskan bahwa sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis itu pasti akan diangkat derajatnya, sebagaimana sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu diangkat derajatnya. Seperti contoh, Al-Quran diturunkan di 3 kota, yaitu kota Mekah, kota Madinah, dan ada beberapa riwayat mengatakan ada juga di kota Palestina, Baitul Maqdis. 3 kota itu menjadi kota-kota yang mulia di pandangan orang-orang Islam. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad diangkat derajatnya sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Lalu juga Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang lain. Dan juga sebagaimana perkataan Nabi bahwa Nabi mewariskan 2 warisan yang harus dipegang oleh umat Islam, yaitu taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum kitaballahi wa sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu juga kita menjaga warisan dari Nabi. Nanti juga hukum-hukum yang disepakati ulama seperti ijma dan qiyas itu akan mengambil hukum dasarnya balik lagi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.